Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang analisis toko sembako. Perkenalkan, nama saya Naziza dari D3 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Naila Faturjana dari D3 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Najma Qurrata Ayun dari D3 Manajemen. Selamat menyaksikan. Latar belakang toko sembako telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Sebelum ada supermarket modern, toko sembako menjadi tempat utama masyarakat untuk menemui kebutuhan sehari-hari. Awalnya, toko sembako hanya berupa warung kecil yang menjual barang-barang dalam jumlah terbatas. Seiring berjalan waktu, toko sembako terus berkembang dari semakin lengkap jenis barang yang jual. Keberadaannya yang dekat dengan pemukiman penduduk pembuatan toko sembako mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi 1. Melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, menyediakan barang pokok dengan harga terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan belanja bagi masyarakat. Toko sembako memiliki 5 ciri khas. Yang pertama, skala usaha kecil. Yang kedua, lokasi yang strategis. Biasanya toko sembako di dekat pemukiman, dekat perumahan, di dekat pasar, atau di tempat keramaian lainnya. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Toko sembako selalu memberikan harga yang lebih murah dari minimarket karena menyesuaikan dengan tempat beradanya toko tersebut. Selanjutnya, pelayanan personal. Pelayanan di toko sembako biasanya dilakukan oleh pemilik atau dari keluarga pemilik toko sembako tersebut. Yang terakhir, barang-barang pokok yang selalu tersedia. Toko sembako yang skalanya kecil biasanya menyediakan atau menstok barang-barang yang selalu dibutuhkan oleh pelanggan agar pelanggan terus-menerus datang ke toko tersebut. Selanjutnya, konsep toko sembako. Yang pertama, menyediakan produk atau barang yang berbeda dan lengkap. Adanya perkembangan yang terus-menerus terjadi. Masyarakat sekarang cenderung menyukai hal-hal yang lebih modern, misalnya penjualan produk PPOB atau pulsa, data, penagihan BPJS, tagihan air listrik, telepon, dan lain sebagainya. Masyarakat saat ini lebih senang memperoleh varian terbaru dengan mengikuti tren yang saat ini terjadi. Pemilik toko seharusnya menyediakan barang atau produk sesuai dengan permintaan atau keinginan pelanggan yang tiba di toko tersebut. Yang kedua, buka toko dengan tema tertentu. Terkait dengan poin sebelumnya, konsep toko modern menjadi ciri khas keunikan dari toko tersebut yang dapat diikuti agar menarik pelanggan untuk kembali lagi. Yang ketiga, one step store. One step store merupakan toko yang menyediakan seluruh kebutuhan. Dengan menyediakan seluruh kebutuhan dan berbagai hal, pelanggan cenderung sering mengunjungi toko tersebut dan menjadikan peluang untuk meningkatkan penghasilan. Yang terakhir, space untuk istirahat. Beberapa market kadang menyediakan tempat untuk pelanggan sekedar untuk istirahat atau sebagai tempat kerja ojek online untuk menantikan pelanggannya. Berikutnya yaitu analisis SWOT dari toko sembako. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama ada lokasi yang strategis, barang pokok, lalu harga yang kompetitif, dan
pelayanan personal, serta selanjutnya biaya operasional yang rendah. Analisis SWOT yang kedua yaitu kelemahan dari toko sembako. Kelemahan yang dimiliki toko sembako yaitu keterbatasan barang, pelayanan yang terbatas, ketergantungan supplier, keterbatasan promosi, dan keterbatasan teknologi. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu peluang. Peluang yang dimiliki toko sembako yang pertama ada pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan produk sehat, kerjasama dengan UMKM, dan penggunaan teknologi, dan yang selanjutnya yang terakhir ada ekspansi lokasi. Analisis SWOT yang terakhir yaitu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi toko sembako antara lain persaingan dengan supermarket, perubahan perilaku konsumen, kenaikan harga barang, peraturan pemerintah, serta bencana alam. Kesimpulannya, toko sembako merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, toko sembako bisa menjadi bisnis yang semakin berkembang. Dengan strategi marketing yang pas, toko sembako bisa menjadi semakin berkembang dan dapat bertahan sampai sekarang. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Comment, subscribe. dadah.